Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan pengalaman Chen Ping'an yang berkeliling ke pulau-pulau yang berada di negara gulungan bambu, di mana selain banyak penolakan, dia juga diserang pembunuh. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Hari itu adalah hari yang tenang dan tenteram di Pulau Ngaraician, dan permukaan danau di sekitar pulau itu menyerupai cermin. Pulau-pulau cabang di sekitarnya ditutupi dengan tanaman hijau subur, dengan sesekali terdengar suara burung bangau yang berkicau dari rumah-rumah abadi. Seberkas cahaya atau dua juga akan melesat di udara dari waktu ke waktu di tengah semburan gemuruh samar, dan itu benar-benar pemandangan yang menakjubkan untuk dilihat. Kakak senior Tian Hujun mengenakan pakaian luar merah lengan pendek yang disulam dengan desain awan ilahi dalam benang emas, dan dia berjalan dengan anggun sambil memegang setumpuk berkas di tangannya. Dia sedang dalam perjalanan ke ruangan di dekat pintu masuk Pulau Ngaraician, dan semua kultivator yang ditemuinya di sepanjang jalan menyingkir untuk memberi jalan baginya sambil memberi hormat dengan hormat, tidak ada yang dia balas. Saat ini, dia adalah sosok yang sangat penting di Pulau Ngaraician. Selama beberapa tahun terakhir, Pulau Ngaraician semakin kuat dan Tian Hujun telah menemani Liu Ximao dan Wu Ken dalam banyak pertempuran di Danau Gulungan Bambu, memajukan basis kultivasinya sekaligus mengamankan rampasan yang melimpah. Selain itu, dia juga telah menerima banyak penghargaan dari Liu Ximao, dan faktor-faktor tersebut telah memungkinkannya untuk mencapai tingkat inti emas pada akhir musim gugur tahun sebelumnya. Pada saat itu, sebuah jamuan makan mewah telah diatur untuk merayakan terobosannya. Saat tiba di pintu masuk ruangan, Tian Hujun mengetuk pintu sebelum masuk, dan dia disambut oleh pemandangan seorang pemuda yang duduk di belakang meja sambil menatapnya. Pemuda itu mengenakan jepit rambut dan jubah panjang berwarna biru, dan ada labu anggur merah yang diletakkan di samping meja. Labu itu tampak agak biasa-biasa saja, tetapi sebagai seorang abadi bumi tingkat inti emas, Tian Hujun dapat mengetahui setelah kunjungan berulang kali bahwa pasti ada sesuatu yang lebih dari sekadar labu itu. Kemungkinan besar ada sosok kuat yang telah memberikan ilusi padanya. Sesuatu yang pantas diperlakukan seperti itu pastilah harta yang sangat berharga, seperti labu pemelihara pedang. Tian Hujun dan Liu Ximao pernah berdiskusi tentang labu anggur secara rahasia, dan Liu Ximao telah mengonfirmasi kecurigaannya, dengan mengungkapkan kepadanya bahwa labu itu memang labu pemeliharaan pedang premium. Yang lebih membuat Tian Hujun takut daripada labu pemeliharaan pedang adalah pedang panjang yang ditinggalkan Chen Ping'an di kamar sebelah kediaman Gu Ken. Menurut Liu Ximao, itu adalah alat surgawi semu yang belum dijinakkan. Liu Ximao telah memerintahkan Tian Hujun untuk mengawasi semua kultivator di Pulau Ngaraician selama Chen Ping'an tinggal di sana, memastikan bahwa mereka menahan diri dan tidak melakukan apapun yang mereka inginkan seperti yang biasa mereka lakukan. Ini adalah pertama kalinya Tian Hujun melihat Liu Ximao menahan diri. Saat dia memasuki ruangan, Chen Ping'an berdiri dan membersihkan meja untuknya. Tian Hujun dengan lembut meletakkan tumpukan besar berkas ke atas meja, lalu berkata dengan nada meminta maaf, "Ini adalah berkas rahasia ketiga yang saya dapatkan dari ruang dupa Pulau Ngaraician, Tuan Chen." Orang-orang di ruang dupa menjadi sangat puas diri selama bertahun-tahun, jadi berkas-berkas tersebut tidak terawat dengan baik, dan banyak di antaranya yang rusak karena hama dan serangga. Chen Ping'an melambaikan tangan sambil berkata, "Tolong jangan hukum orang-orang di ruang dupa karena ini. Lagi pula, mereka sudah berbuat baik padaku dengan menyusun berkas-berkas ini untukku." Tian Hujun sudah memutuskan untuk memberikan hukuman berat kepada 3 orang yang mengelola ruang dupa, tetapi dia langsung memutuskan untuk tidak melakukannya setelah mendengar permintaan Chen Ping'an ini. Namun, dia kemudian mempertimbangkan ide untuk menghukum ketiga orang tersebut secara pribadi. Saat ini, Danau Gulungan Bambu tampak cukup damai di permukaan, tetapi para pembudidaya Pulau Ngarai Biru telah terbiasa dengan pertempuran yang sering terjadi selama beberapa tahun terakhir, dan mereka menjadi agak kesal karena tidak aktif akhir-akhir ini. Tian Hujun dulunya hanyalah murid Liu Ximao yang tidak berguna, seseorang yang pernah dinubuatkan oleh seorang pembudidaya naturalis yang kuat yang sebelumnya telah melewati Danau Gulungan Bambu tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi abadi di bumi dalam kehidupan ini, tetapi dia telah mengalami peningkatan yang luar biasa, mendapatkan kepemilikan tunggal atas pulau abadi alis yang ditaklukkan berkat penghargaannya di medan perang. Pada dasarnya, dia seperti tuan tanah feodal yang telah diberikan wilayahnya sendiri. Liu Ximao selalu sangat adil dalam hal memberikan hadiah dan hukuman, dan itulah salah satu alasan mendasar mengapa dia mampu mengubah Pulau Ngarai Biru menjadi kekuatan yang begitu dominan di Danau Gulungan Bambu. Liu Ximao tidak pernah pelit saat memberi penghargaan kepada mereka yang telah memberikan kontribusi berjasa. Selama seseorang bersedia mempertaruhkan nyawanya dan berkontribusi untuk kemajuan Pulau Ngarai Biru, maka mereka akan diberi penghargaan yang sama dan adil, terlepas dari status mereka. Saya mungkin harus pergi dan menanyakan beberapa hal kepada orang-orang yang mengelola ruang dupa, jadi harap beritahu mereka sebelumnya, kata Chen Ping'an.
Semua pikiran yang tersisa untuk memberikan hukuman kepada 3 orang yang mengelola ruang dupa langsung menguap dari benak Tian Hujun setelah mendengar ini, dan dia tersenyum sambil menjawab, "Anda bebas pergi kapan saja, Tuan Chen. Merupakan suatu kehormatan bagi ruang dupa kami untuk dimeriahkan oleh kehadiran Anda." Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban, tetapi setelah menunggu beberapa saat, Tian Hujun masih tidak menunjukkan niat untuk pergi, jadi dia bertanya, "Apakah ada hal lain yang ingin kau bicarakan denganku?" Tian Hujun memilih kata-katanya dengan hati-hati, menyusun naskah dalam benaknya sebelum menjawab, "Penguasa dunia kultivasi di Danau Gulungan Bambu akan segera dipilih di Pulau Istana Willow, dan guruku telah memerintahkanku untuk bertanya apakah kau ingin menghadiri acara tersebut. Ini adalah keadaan yang luar biasa yang telah dicapai dengan kerja keras Pulau Ngarai Cian MU, dan ini juga merupakan masalah pribadi Danau Gulungan Bambu MU, jadi aku tidak akan ikut campur. Namun, aku akan mengawasi prosesnya dari sini," jawab Chen Ping'an. Tian Hujun sangat lega mendengarnya. Ini adalah jawaban yang memuaskan yang seharusnya dapat dia laporkan kepada Liu Ximao tanpa masalah. Setelah itu, Chen Ping'an melangkah keluar dari balik meja dan mengantar Tian Hujun ke pintu masuk ruangan. Meskipun dia melakukan ini setiap kali dia berkunjung, Tian Hujun tetap tidak bisa menahan perasaan bahwa ini adalah kehormatan yang tidak pantas dia dapatkan. Dia bertanya-tanya dalam hati mengapa demikian. Bagaimanapun, Chen Ping'an masih orang yang sama seperti sebelumnya. Mungkin karena statusnya telah meningkat di hatinya setelah dia mengetahui fakta bahwa dia memiliki labu pemelihara pedang dan alat surgawi semu. Chen Ping'an kembali ke meja dan mulai membolak-balik berkas satu persatu. Berisi nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan nama majikan, kerabat, serta klan mereka. Banyak nama yang sudah dicoret dengan tinta merah sesuai dengan aturan lama ruang dupa dalam tindakan yang dikenal sebagai penyuntingan. Setiap kali Chen Ping'an menemukan nama yang sedang dicarinya, ia akan menuliskannya di buku kosong yang sengaja dibiarkan kosong. Selain informasi dasar yang disebutkan di atas, berkas tersebut juga berisi tugas resmi yang sebelumnya dilakukan orang-orang ini di Pulau Ngarai Cian. Ketebalan berkas para kultivator dan pelayan di Pulau Ngarai Cian berhubungan langsung dengan basis kultivasi mereka. Semakin tinggi basis kultivasi seseorang, semakin banyak catatan tentang mereka, dan bagi mereka yang basis kultivasinya paling rendah, berkas mereka hanya berisi nama dan tempat lahir mereka, yang jumlahnya kurang dari 10 karakter. Ada juga banyak individu yang telah meninggal yang berkas-berkasnya telah dibuang oleh mereka yang ada di ruang dupa. Dari sana, Chen Ping'an mengunjungi ruang dupa untuk menanyakan tentang prestasi dan reputasi orang-orang yang namanya telah dicatatnya di bukunya. Dia juga mengikuti petunjuk apapun yang bisa dia dapatkan untuk mengorek beberapa nama dari mulut para petani, pengurus istana, dan wanita-wanita pekerja kasar di Pulau Ngarai Biru, dan nama-nama itu pun dicatat di bukunya. Seperti halnya dia telah menyusahkan Tian Hujun untuk mengambilkan berkas untuknya dari ruang dupa, dia juga telah mengajukan beberapa permintaan kepada beberapa tokoh penting lainnya di Pulau Ngarai Biru selama waktu ini, dan meskipun itu bukanlah proses yang menegangkan, itu tentu saja memakan waktu. Tian Hujun sedang dalam perjalanan untuk melaporkan masalah ini kepada Liu Ximao ketika dia kebetulan bertemu dengan Gu Ken. Dengan semakin dekatnya pertemuan antara para penguasa pulau, semua orang sibuk bekerja, termasuk saudara-saudari juniornya yang lain, serta 10 tetua kehormatan yang tinggal di 12 pulau. Para petinggi Pulau Ngarai Biru harus menjadi pelobi bagi Liu Ximao, dan mereka seperti diplomat, terus-menerus merekrut sekutu dengan segala cara yang diperlukan. Seperti biasa, Gu Ken menyelipkan kedua tangannya di balik lengan baju resminya yang berwarna hijau tua, tampak seperti anak petani saat ia tersenyum dan berkata, "Apakah kau sudah pergi menemui Chen Ping'an lagi, kakak senior? Aku harus mengingatkanmu agar tidak memiliki ide-ide aneh tentang merayu Chen Ping'an. Jika tidak, semuanya mungkin tidak akan berakhir baik untukmu." Senyum masam muncul di wajah Tian Hujun saat dia menjawab, "Aku tidak begitu delusi sampai-sampai akan mencoba melakukan hal bodoh seperti itu, adik muda. Lagi pula, Tuan Chen tidak akan tertarik pada wanita yang biasa-biasa saja sepertiku." Gu Ken cukup senang mendengar ini, dan dia berkata, "Kau benar tentang itu. Chen Ping'an benar-benar pemilih dalam hal wanita. Di kampung halaman kita, dia punya tetangga yang sangat cantik bernama Zi Gui, tetapi dia sama sekali tidak tertarik padanya. Senang melihatmu tahu tempatmu dengan baik, kakak senior." Setiap kali dia berbicara dengan Gu Ken, Tian Hujun akan selalu merendahkan dirinya dengan cara yang halus sehingga Gu Ken tidak perlu menatapnya, dan itu sudah menjadi kebiasaannya dari waktu ke waktu. "Juga, pastikan untuk merahasiakan masalah tentang wanita kerah terbuka itu dariku," lanjut Gu Ken. "Jika ada orang lain yang membocorkannya, maka itu bisa dianggap sebagai kebodohan mereka, tetapi mengingat betapa pintarnya dirimu, jika kamu membocorkan rahasia itu, maka aku tidak punya pilihan selain mencurigaimu memiliki motif tersembunyi. Saat itu, guru tidak dapat menyelamatkan kakak senior, dan jika kamu menentangku, dia juga tidak akan dapat menyelamatkanmu.
Aku sangat menyadari bahwa kakak perempuan ketigaku yang jalang itu tidak memiliki hubungan yang baik denganmu. Jika bukan karena bakat kultivasinya yang buruk, mungkin dia sudah menjadi selir guru kita sekarang. Senyum Tian Hujun menegang saat dia berkata, aku tidak akan melakukan itu, adik muda. Kau tahu seperti apa aku ini. Gu Ken mengangguk saat dia menjawab, justru karena aku tahu seperti apa dirimu, aku harus memberimu peringatan yang ramah ini. Akan sangat disayangkan jika kau harus kehilangan nyawamu padaku hanya karena kau mencoba mendapatkan beberapa keuntungan yang sangat sedikit dari guru kita. Kau telah begitu baik padaku selama bertahun-tahun, sungguh akan menyedihkan bagiku melihatmu mengalami nasib yang mengerikan seperti itu. Aku akan mengingatnya, kata Tian Hujun sambil tersenyum kecut. Gu Ken mengulurkan tangan dan dengan lembut menampar pipi Tian Hujun sambil berkata, teruskan saja, guru masih menunggu kabar darimu. Setelah kepergian Tian Hujun, Gu Ken menoleh ke ikan lele kecil itu dan berkata, aku tidak bisa terus-terusan memanggilmu ikan lele kecil. Ayo kita pergi ke Chen Ping'an agar dia bisa memberimu nama. Ikan lele kecil itu sedikit malu. Apa yang membuatmu malu? Dia kan tidak memberimu nama keluargamu. Gu Ken terkekeh. Dalam perjalanan ke kamar tempat Chen Ping'an menginap, Gu Ken berkata dengan alis berkerut, Chen Ping'an mengatakan kepadaku bahwa keributan di kamarnya malam itu disebabkan oleh sedikit gangguan dalam kultivasinya. Apakah menurutmu itu benar? Ikan lele kecil itu menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Sebagai seorang kultivator tingkat awal, ia sangat tidak memenuhi syarat untuk berbicara tentang kultivasi seorang pemurni Qi tingkat kelima, dan ia tahu bahwa Chen Ping'an telah menyembunyikan kebenaran dari Gu Ken. Ini jelas tidak sesederhana itu. Faktanya, cobaan yang dideritanya hanya sedikit lebih baik daripada penyimpangan Qi. Sulit untuk menentukan alasan pastinya. Chen Ping'an dulunya adalah seorang seniman bela diri murni, dan ia sedang membangun kembali jembatan keabadiannya, jadi ia tidak seperti kita. Karena itu, aku tidak dapat mengatakan dengan pasti apa yang terjadi padanya, tetapi ia pasti mengalami beberapa cedera parah malam itu. Aku yakin kau juga dapat mengetahuinya. Kerusakannya tidak hanya fisik, bahkan kondisi mentalnya juga. Ikan lele kecil itu tidak berani berbicara lebih jauh tentang masalah itu. Gu Ken terdiam dan menghentikan langkahnya saat aura yang menyesakan mulai keluar dari tubuhnya. Dia adalah pertanda kematian yang ditakuti di Danau Gulungan Bambu, dan dia tidak mencapai titik ini hanya dengan mengandalkan ikan lele kecil dan Liu Ximao. Bagaimana kita memperbaiki situasi ini? Gu Ken bertanya sambil tersenyum kecut. Ikan lele kecil itu menggaruk kepalanya saat menjawab, Chen Ping'an tidak mengatakan apa-apa, jadi menurutku kamu tidak perlu mencoba melakukan apapun. Bukankah kamu selalu mengejek semut-semut yang terpojok tentang bagaimana semakin banyak yang mereka lakukan, semakin banyak kesalahan yang mereka buat? Itu benar, jawab Gu Ken sambil mengangguk. Sesampainya di kamar Chen Ping'an, Gu Ken membawa sebuah bangku kecil ke depan pintu sebelum duduk sambil tersenyum. Ia pun mengungkapkan maksud kedatangannya, yaitu agar Chen Ping'an memberi nama pada ikan lele kecil itu, nama yang tidak ada hubungannya dengan para iblis dan naga banjir di dunia. Chen Ping'an meletakkan kuasnya dan memikirkannya sejenak, lalu berkata, mari kita pilih Tan Sue. Salju dan batu bara, air dan api, hitam dan putih. Nama yang indah. Gu mengangguk penuh semangat sebagai jawaban, lalu menoleh ke ikan lele kecil itu sambil tersenyum lebar sambil bertanya, bagaimana menurutmu? Raut malu muncul di wajahnya saat ia menjawab, terlalu mewah, bukan? Aku bahkan tidak bisa membaca, bukankah orang-orang akan mengejekku karena memiliki nama yang puitis? Jika ada yang berani mengejekmu, aku akan. Suara Gu Ken tiba-tiba menghilang saat ia menahan diri sebelum melirik Chen Ping'an, hanya untuk mengetahui bahwa Chen Ping'an telah kembali menulis. Setelah menghabiskan waktu berjemur di bawah hangatnya matahari musim gugur, Gu Ken merasa sangat rileks dan lesu, hampir tertidur. Dia duduk di bangku kecilnya, dan bahkan jika langit runtuh, akan ada Chen Ping'an yang menangkapnya sebelum menimpanya, jadi dia tidak takut. Gu Ken meregangkan tubuhnya dengan malas, lalu menoleh ke Chen Ping'an dan berkata, ibu bilang dia akan memasak makanan rumahan malam ini yang lebih lezat dari sebelumnya. Apakah kamu ada waktu malam ini? Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban. Tolong sampaikan terima kasih kepada ibumu dan katakan padanya bahwa aku akan datang untuk makan malam. Oh, dan juga, katakan padanya bahwa aku tidak akan minum. Baiklah, aku pergi, kata Gu Ken sambil tersenyum cerah. Saat Gu Ken meletakkan bangku kecil itu kembali ke sudut tempat ia mengambilnya, Chen Ping'an tiba-tiba berkata, katakan pada Tian Hujun aku ingin mengumpulkan beberapa catatan sejarah lokal dari Danau Gulungan Bambu. Selain semua buku berharga dari pulau-pulau di Danau Gulungan Bambu, aku juga ingin salinan catatan sejarah lokal dari kota air kolam di dekatnya dan mungkin beberapa tempat yang lebih jauh lagi. Aku akan menanggung semua biayanya. Juga, katakan padanya untuk menyertakan semua biaya tambahan yang tidak berwujud saat memberiku penawaran harga akhir, termasuk tenaga kerja dan sumber daya Pulau Ngarai Cian yang harus direkrut untuk memenuhi permintaanku.
Ini murni transaksi bisnis, dan harus diperlakukan seperti itu. Tidak masalah, jawab Gu Ken sambil tersenyum. Saat ini, ada sekelompok bajingan licik di 12 pulau yang sama sekali tidak melakukan apapun selain membuat diri mereka tampak berguna. Ini akan menjadi kesempatan yang sempurna bagi mereka untuk benar-benar melakukan sesuatu yang berguna untuk sekali ini. Selain itu, aku akan memastikan untuk memberitahu mereka untuk melakukan hal-hal dengan cara yang benar sehingga mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka sebagai kultivator Pulau Ngaraician saat mengumpulkan bahan-bahan yang kamu minta. Jika terjadi kecelakaan, pastikan untuk datang dan memberitahuku segera, dan aku akan mengurusnya sendiri, kata Chen Ping'an. Jangan khawatir, tidak akan ada kecelakaan, jawab Gu Ken sambil tersenyum cerah. Ini adalah Pulau Ngaraician dan Danau Gulungan Bambu. Ada banyak aturan di sini, dan juga banyak orang yang suka melanggar aturan, tetapi semua orang tahu harga yang harus dibayar untuk pelanggaran aturan mana. Tak lama kemudian, Gu Ken dan Tan Sue pergi, sementara Chen Ping'an melihat dengan ekspresi yang agak aneh. Mengapa aku merasakan firasat aneh dari cara Chen Ping'an menatap kita di akhir? Apakah kamu juga merasa takut saat itu? Gu Ken tiba-tiba bertanya. Sedikit, jawab Tan Sue dengan malu-malu. Gu Ken menjadi angkuh saat berkata, lihat apa yang kukatakan padamu? Chen Ping'an sangat cocok di Danau Gulungan Bambu kita. Dengan dia di sini, dia akan menjadi satu-satunya orang yang kutakuti, tetapi aku tidak perlu takut pada apapun lagi, jadi ini pada akhirnya adalah tawaran yang bagus untukku. Tan Sue setuju, jawab ikan lele kecil itu sambil tersenyum malu. Gu Ken menoleh ke Tan Sue, yang dengan gugup memainkan kerahnya, dan dia mengejek, dasar gadis kecil yang tidak tahu malu. Kau mengeluh tentang betapa nama itu terlalu mewah untukmu, tetapi tampaknya kau ingin menggunakannya. Raut wajah cemberut kemudian muncul di wajahnya saat dia melanjutkan, mulai sekarang, kita harus menahan diri dalam hal membunuh. Chen Ping'an mungkin telah menjadi seorang akuntan, tetapi dia terus mengawasi kita. Aku tidak lapar untuk saat ini, jawab Tan Sue sambil menepuk perutnya. Gu Ken memutar matanya sebagai jawaban. Kau baru saja memakan wanita Golden Courtier itu. Jika kau masih lapar, siapa yang harus kujemput untukmu? Tuanku, mata Tan Sue langsung berbinar saat memikirkan itu. Gu Ken melipat kedua tangannya di lengan baju yang berseberangan sambil menatap langit dan berkata, aku benar-benar bahagia sekarang, Tan Sue. Bahkan lebih bahagia daripada saat aku membunuh orang. Sebelum aku lapar, aku bahagia asalkan kau bahagia, jawab Tan Sue dengan jujur. Menurutmu apa sebenarnya yang sedang direncanakan Chen Ping'an? Tanya Gu Ken. Tan Sue menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Aku bahkan tidak berani mendekati Chen Ping'an dan mejanya, dan aku tidak suka memikirkan banyak hal, jadi aku tidak tahu. Kurasa tidak masalah. Selama aku bisa melihat Chen Ping'an setiap hari, aku sudah puas, Gu Ken menghela napas. Chen Ping'an mengembuskan napas pelan sambil menepuk-nepuk pipinya sendiri untuk mencoba menyegarkan dirinya, lalu berdiri dan kembali ke kamar kecilnya. Bahkan dari jauh, ia bisa melihat cahaya lampu yang menyala di atas meja melalui jendela. Ia secara refleks mempercepat langkahnya, lalu memperlambat langkahnya lagi sambil terkekeh sendiri. Sejak berusia 4 tahun, ia tidak pernah pulang ke rumah dengan lampu yang menyala. Setelah menepati janjinya kepada ibunya untuk bekerja di tungku pembakaran naga, ia berhasil memperoleh beberapa koin tembaga, tetapi ia tetap tidak bisa membiarkan lampu menyala begitu saja setiap kali ia pergi dan membiarkan minyak lampu terbuang sia-sia saat ia pergi. Ia lupa mematikan lampu sebelum berangkat, jadi apa gunanya bergegas kembali sekarang? Ia sama sekali tidak merasa mengantuk, jadi ini akan menjadi malam yang dihabiskannya untuk membaca di bawah nyala lampu. Dalam hal itu, bahkan jika ia mematikan lampu, ia harus menyalakannya lagi, dan itu tidak ada gunanya. Dengan mengingat hal itu, Chen Ping'an berjalan santai kembali ke kamarnya, lalu menutup pintu dan duduk di mejanya untuk melanjutkan membaca berkas dan materi yang dibawakan Tian Hujun kepadanya. Pikirannya tidak tenang, jadi tidak ada gunanya berlatih teknik tinjunya, dan berkultivasi dalam kondisi ini akan menjadi usaha yang lebih sia-sia, bahkan mungkin berbahaya. Kembali ke tanah suci bunga teratai, dia menemukan bahwa tidak peduli seberapa banyak dia berlatih teknik tinjunya di saat-saat gelisah, tidak ada gunanya sama sekali. Itulah sebabnya dia sering pergi ke biara kecil di dekat Champion Scholar Ali untuk mengobrol dengan biksu tua yang tidak suka menganut ajaran Buddha. Selain itu, masalah yang lebih memberatkan adalah dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan dan semangat. Seolah-olah energi, esensi, dan jiwanya merana di dasar jurang, terbebani oleh batu raksasa, membuatnya mustahil baginya untuk mengangkat semangatnya. Chen Ping'an menutup berkas-berkas yang tak terawat itu, kemudian mengambil pisau ukir kecil yang merupakan aksesori bonus saat ia membeli jepit rambut giok itu dari toko di ibu kota negara Sui besar, dan dengan lembut ia menggores garis samar di atas meja dengan pisau ukir itu. Setelah jeda sebentar, ia mengeluarkan selembar kertas yang telah dipotongnya hingga seukuran sampul buku, lalu mengambil kuasnya dan menggambar garis lurus di sepanjang kertas. Di ujung garis yang berlawanan,
ia menulis frasa, kesalahan Guken, dan kebaikan Guken. Kedua frasa ini ditulis dalam teks yang agak besar, dan di antara kata, kesalahan, dan kebaikan, ia menulis frasa, adat istiadat dan tradisi danau gulungan bambu, dalam teks yang lebih kecil. Tepat saat ia hendak menulis frasa, hukum suatu negara, ia menghapus frasa sebelumnya, lalu juga menghapus frasa, kebaikan Guken. Setelah itu, ia menulis frasa, menyadari kesalahan, dan memperbaiki kesalahan, dengan sedikit celah di antara keduanya kira-kira di tengah garis, lalu dengan cepat menghapusnya juga. Akhirnya, ia meremas kertas itu menjadi bola, tetapi alih-alih membuangnya ke tempat sampah, ia malah menyimpannya di dalam sakunya. Ia menyelipkan kedua tangannya ke balik lengan baju, lalu mematikan lampunya dan bersandar di kursinya. Ia memejamkan mata dalam keadaan tidur palsu, dan saat ia membukanya lagi, hari sudah terang. Chen Ping'an berdiri, dan urat serta tulangnya mengendur dengan serangkaian bunyi retakan dan letupan sendiri tanpa perlu peregangan. Dia keluar dari kamarnya, berniat untuk berjalan mengelilingi Pulau Ngarai Cian. Pulau Ngarai Cian adalah pulau terbesar di Danau Gulungan Bambu, jadi berjalan mengelilinginya akan memakan waktu sekitar setengah hari. Saat ini, semua kebutuhan hidupnya diurus oleh seorang kultivator wanita Pulau Ngarai Cian, jadi Chen Ping'an mengunjungi kultivator tua yang bertugas sebagai penjaga gerbang pulau, menyuruhnya untuk menyampaikan kepada kultivator wanita itu bahwa dia tidak perlu mengirimkan makanan kepadanya pada hari ini. Pria tua itu adalah seorang kultivator tingkat abode, dan dia buru-buru setuju. Chen Ping'an tersenyum sambil berkata, dia kemungkinan besar akan tetap menyiapkan makanan untukku. Dia tidak akan berani memasuki kamarku saat aku tidak ada, jadi bagaimana dengan ini? Kau bisa menyuruhnya mengantarkan 3 makanan untuk hari ini kepadamu. Kau sudah memberitahuku banyak hal tentang Pulau Ngarai Cian, jadi sudah sepantasnya aku memberimu kompensasi entah bagaimana caranya. Aku tidak akan kehilangan nyawaku hanya karena 3 makanan ini, kan, Tuan Chen? Tanya lelaki tua itu dengan nada gelisah. Tidak, jawab Chen Ping'an sambil menggelengkan kepala. Lelaki tua itu masih agak ragu-ragu. Dia telah melihat terlalu banyak orang di Pulau Ngarai Cian kehilangan nyawa mereka dalam keadaan yang tidak dapat dijelaskan, jadi dia tidak punya pilihan selain bersikap sangat berhati-hati. Saya mengerti bahwa Anda melakukan ini karena kebaikan hati Anda, tetapi semua makanan itu disediakan oleh Spring Courtyard Mansion. Jika saya terlihat memakannya, pasti akan ada orang-orang yang iri yang akan melaporkan saya ke Spring Courtyard Mansion begitu Anda meninggalkan pulau ini, dan itu bisa dengan mudah menjadi akhir hidup saya. Kalau begitu, makanannya bisa diantarkan kepada Anda untuk disimpan dengan aman, dan saya akan mengambilnya saat saya kembali, kata Chen Ping'an. Itu yang terbaik, jawab lelaki tua itu sambil tersenyum. Setelah kepergian Chen Ping'an, lelaki tua itu mulai mengeluh kepada dirinya sendiri tentang bagaimana Chen Ping'an adalah seorang penipu bermuka dua. Jika dia benar-benar ingin memberi kompensasi kepadanya melalui makanan-makanan itu, maka dia bisa dengan mudah berbicara secara pribadi dengan Spring Courtyard Mansion dan memberitahu mereka tentang situasinya. Dengan begitu, dia akan dapat menikmati makanan-makanan itu tanpa takut akan hukuman. Dia mengeluh tentang bagaimana Chen Ping'an hanyalah seorang bodoh sok tahu yang bersembunyi di kamarnya sepanjang hari untuk menjaga kedok misterius, dan bahwa seseorang seperti itu pasti akan menemui ajal yang cepat di Danau Gulungan Bambu. Begitu lelaki tua itu mulai mengeluh, dia mendapati dirinya tidak dapat berhenti, dan keluhan-keluhan itu mengalir keluar seperti air bah melalui bendungan yang jebol. Dia mulai mengeluh tentang bagaimana sejak Chen Ping'an tinggal di pintu masuk pulau itu, dia telah kehilangan banyak manfaat yang biasa dia nikmati. Ia tak lagi berani mengganggu para pendekar 5 tingkat bawah dan memeras uang dari mereka, ia juga tidak berani berlaku cabul terhadap para junior perempuan cantik yang ditemuinya, padahal dulu ia akan melecehkan mereka sesuka hatinya dengan kata-kata cabulnya sebelum meraba-raba pantat lentur mereka. Dia mengira bahwa dia akan bisa sedikit menjilat Chen Ping'an, dan begitu mereka saling mengenal, mungkin dia akan bisa mendapatkan sedikit perhatian dari Spring Courtyard Mansion. Mungkin itu tidak akan memberinya peningkatan yang cepat, tetapi pasti itu setidaknya akan memungkinkannya untuk sedikit naik pangkat. Namun, yang gagal dia antisipasi adalah betapa sulitnya untuk mendekati Chen Ping'an. Tidak peduli apa yang dia katakan atau lakukan untuk mencoba menenangkan Chen Ping'an hanya akan berpura-pura bodoh dan tidak mengerti maksudnya. Di mata lelaki tua itu, Chen Ping'an adalah bajingan menjijikan yang hanya memperhatikan orang-orang jenius seperti Lehu Caisang dan memandang rendah para kultivator tingkat abode yang tidak memiliki prospek masa depan seperti dirinya. Chen Ping'an berjalan dengan lambat dan santai sambil juga mengambil rute yang lebih panjang untuk mendaki gunung dalam prosesnya. Dia berjalan sampai ke rumah-rumah abadi milik para tetua kehormatan Pulau Ngarai Cian, lalu kembali dengan cara yang sama seperti sebelumnya, dan saat dia kembali ke pintu masuk utama Pulau Ngarai Cian, hari sudah senja. Bahkan dari jauh, Chen Ping'an dapat melihat kultivator wanita muda dari Spring Courtyard Mansion. Rupanya,
Dia adalah pelayan pribadi yang melayani Ibu Guken, dan saat ini, dia berdiri di pintu masuk kamar Chen Ping'an, memegang keranjang yang rumit, sementara penjaga gerbang tua berdiri di sampingnya dengan punggung sedikit membungkuk, seolah meminta maaf. Chen Ping'an dengan cepat melangkah ke arah kultivator wanita muda itu dan menerima keranjang itu darinya sambil mengucapkan beberapa patah kata terima kasih. Wanita muda itu membungkuk ke arahnya, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Setelah kembali ke kamarnya, Chen Ping'an membuka keranjang dan meletakkan semua piring dan 2 mangkuk besar berisi nasi di dalamnya. Setelah selesai makan, ia meletakkan kembali semua mangkuk dan sumpit ke dalam keranjang sebelum menutupnya kembali. Hambatan yang tampaknya tak teratasi di hati Chen Ping'an muncul karena keengganan Guken untuk mengakui kesalahan dan fakta bahwa ia merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Chen Ping'an tidak dapat meninggalkan Guken, ia juga tidak dapat memaksa dirinya untuk menyesuaikan diri dengan adat istiadat dan tradisi danau gulungan bambu sedemikian rupa sehingga ia dapat mengabaikan kompas moralnya, prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan benar dan salah. Ia ingin mengambil langkah pertama, mencoba menebus kesalahan, dan untuk melakukannya, ia harus terlebih dahulu mengambil langkah mundur dan mengakui bahwa apa yang telah ia lakukan hingga saat ini tidaklah cukup baik. Pada akhirnya, ia masih berharap Guken dapat menyadari kesalahannya. Setelah melakukan kesalahan, hanya ada 2 kemungkinan, yang pertama adalah menempuh jalan yang tidak bisa kembali sampai akhir, sedangkan yang kedua adalah menebus kesalahan. Pilihan pertama adalah jalan yang jauh lebih mudah untuk ditempuh, dan mungkin seseorang bahkan bisa lolos dari kesalahan yang telah mereka buat sepanjang hidup mereka. Di ranjang kematian mereka, mereka dapat mengatakan bahwa mereka telah menjalani hidup tanpa penyesalan, dan kesalahan awal yang telah mereka lakukan tidak lebih dari sekadar kenangan yang samar saat itu. Sebaliknya, pilihan terakhir adalah yang jauh lebih sulit untuk dikejar, dan seringkali terjadi bahwa meskipun telah berusaha sebaik mungkin, kesalahan tertentu tidak mungkin untuk ditebus. Diperlukan 10 orang untuk menanam dan merawat pohon, tetapi hanya 1 orang untuk mencabutnya. Chen Ping'an ingin memverifikasi apakah pepatah ini benar atau tidak, dan selama waktu yang dibutuhkannya untuk menyelesaikan proses verifikasi ini, yang dapat dilakukannya hanyalah membuat Guken menahan diri sehingga dia tidak terus membunuh sesuka hatinya. Chen Ping'an telah mengatakan begitu banyak hal kepada Guken, sampai-sampai dia merasa telah menganut prinsip seumur hidupnya. Untungnya, meskipun Guken tidak mau mengakui kesalahannya, Chen Ping'an memiliki tempat yang istimewa di hatinya sehingga ia bersedia menahan diri, dan ia tidak berani berbuat sesuka hatinya dan tersesat lebih jauh di jalan yang tidak bisa kembali. Di mata Guken, jika ia ingin dapat mengundang Chen Ping'an ke rumahnya untuk makan di meja yang sama dengannya, ibunya, dan Tan Sue, maka ia harus melakukan semacam pengorbanan. Jenis interaksi transaksional ini adalah salah satu yang sangat pragmatis dan umum terlihat di danau gulungan bambu. Dari sana, Chen Ping'an meminta lempengan giok tetua kehormatan Pulau Ngarai Cian, yang diikatkannya di pinggangnya, dan keesokan harinya, ia mulai berkeliling pulau, mengobrol dengan orang-orang yang ditemuinya. Pada hari pemilihan penguasa dunia kultivasi di Pulau Willow Istana, Chen Ping'an meminjam perahu dari Pulau Ngarai Cian dan mengenakan jubah anggur manis emasnya, serta menggendong pedang abadi di punggungnya saat ia menjelajahi banyak pulau di danau gulungan bambu sendirian. Ia melakukannya dengan identitas barunya sebagai tetua kehormatan Pulau Ngarai Cian, menyamar sebagai pemurni ki fiksionis yang mengaku memiliki kegemaran menulis jurnal perjalanan. Dengan berkonsultasi pada peta yang diberikan kepadanya oleh Tian Hujun, ia pertama-tama menjelajahi 11 pulau cabang Pulau Ngarai Cian, termasuk Pulau Abadi Alis, yang telah diberikan kepada Tian Hujun setelah ia naik ke tingkat inti emas, dan Pulau Ikan Putih, yang menyerupai tubuh ikan yang berkilau setiap kali cahaya bulan menyinarinya. Chen Ping'an menjelajahi pulau-pulau itu tanpa istirahat dan tidur, dan saat ia menyelesaikan perjalanannya, sudah 3 hari berlalu. Selama waktu ini, ia telah mencatat banyak nama yang tidak ada dalam arsip dari ruang dupa. Orang-orang di Pulau Palace Willow masih terlibat dalam perdebatan sengit, dan 3 kubu telah terbentuk, salah satunya mendukung Liu Ximao sebagai penguasa baru dunia kultivasi. Kubu kedua menentang keras kubu pertama, menyatakan bahwa Liu Ximao tidak layak menduduki posisi bergengsi seperti itu, dan mereka sangat teguh dalam pendirian mereka. Mereka mengklaim bahwa bahkan jika Liu Ximao menjadi penguasa baru dunia kultivasi, mereka tidak akan menerima pengangkatannya, dan mereka menantang Liu Ximao untuk menyerang pulau mereka satu persatu jika dia tidak senang dengan perselisihan mereka. Adapun kubu terakhir, yang dipenuhi dengan semua orang yang netral, serta para penguasa pulau yang telah menjalin aliansi rahasia yang tidak ingin mereka ungkapkan untuk saat ini. Yang agak menarik adalah bahwa semua penguasa pulau yang menentang Liu Ximao tampaknya telah membuat kesepakatan sebelumnya, dan setiap kali mereka berbicara menentang Liu Ximao, mereka akan selalu memulai dengan, penguasa sejati pemutus sungai mungkin merupakan mercusuar moralitas dan integritas di danau gulungan bambu kita, tetapi, sebelum menyatakan kritik mereka. Di danau gulungan bambu,
Tampaknya menyebut seseorang sebagai mercusuar moralitas dan integritas adalah penghinaan yang paling memberatkan. Pada hari ini, Chen Ping'an pergi ke sebuah pulau bernama Pulau Bejeweled Hairpin dengan perahu. Pulau ini cukup jauh dari Pulau Qian Gorgi, dan pulau ini agak kecil, dengan populasi murid yang sedikit. Untuk pemilihan yang diadakan di Pulau Palace Willow, beberapa master dari pulau-pulau kecil memilih untuk tidak hadir. Meskipun ini adalah acara besar yang dapat menentukan masa depan Danau Bumble Scroll untuk abad berikutnya, pertemuan para master pulau juga merupakan acara yang cukup berbahaya di tempat yang tidak memiliki hukum seperti Danau Bumble Scroll, jadi mereka yang tidak percaya diri dengan kekuatan mereka memilih untuk tetap tinggal di pulau mereka. Saat Chen Ping'an menambatkan perahunya, sudah ada seorang wanita menggairahkan yang mengenakan pakaian yang agak terbuka menunggunya. Itu adalah seorang kultivator tingkat gerbang naga, dan Chen Ping'an dapat langsung menebak identitasnya. Nama wanita itu adalah Liu Chongrun, dan konon katanya dia adalah anggota klan kekaisaran dari sebuah kekaisaran yang jatuh di wilayah tengah benua botol harta karun timur, bibi dari kaisar terakhir kekaisaran tersebut. Menurut catatan sejarah tidak resmi yang disimpan di Pondwater City, kaisar terakhir dari kekaisaran yang runtuh itu masih anak-anak pada saat itu, dan dia menggendongnya ke atas tahtanya saat pelantikannya. Tidak menyadari betapa seriusnya situasi itu, kaisar kecil itu menepuk tahta yang besar itu, memberi isyarat agar bibinya duduk bersamanya, dan bibinya benar-benar melakukannya, duduk di atas tahta tanpa ragu-ragu sebelum menggendong kaisar kecil itu di lengannya. Seluruh pejabat istana kekaisaran terdiam pada saat itu, dan tidak seorang pun berani mengajukan keberatan. Tian Hujun pernah memuji tuan dari Pulau Bejeweled Hairpin ini sebagai seseorang yang memiliki aura yang dapat menyaingi pria manapun. Kau akuntan yang tinggal di pintu masuk Pulau Ngarai Qian, kan? Liu Chongrun bertanya sambil tersenyum. Chen Ping'an sedikit goyah setelah mendengar ini. Tidak seorang pun di Pulau Ngarai Qian yang berani menyebutnya sebagai akuntan di hadapannya. Benar sekali, jawab Chen Ping'an. Bolehkah aku bertanya tujuan kedatanganmu? Mungkinkah Pulau Ngarai Birumu tidak menyukai pulau jepit rambut berhiaskan permata kami, dan kau kesini untuk melakukan sesuatu sementara semua penguasa pulau di dekatnya berada di Pulau Willow Istana? Liu Chongrun bertanya dengan lugas dan terus terang. Chen Ping'an menggelengkan kepalanya sambil menjawab, aku kesini hanya untuk mengunjungi pulau jepit rambut berhiaskan permata agar aku bisa bertanya kepadamu tentang beberapa adat dan tradisi danau gulungan bambu. Jika kau menentang kunjunganku, maka aku akan pergi. Mata Liu Chongrun sedikit menyipit saat dia bertanya, bagaimana jika aku mengatakan bahwa kau tidak diterima di pulau kami? Semua penduduk pulau kami adalah perempuan, dan tidak ada satupun dari mereka yang sangat berkuasa. Jika salah satu dari mereka menarik perhatianmu, dan kau memutuskan untuk menculiknya ke Pulau Ngarai Biru untuk dijadikan wanita pekerja kasar, lalu apa yang harus kulakukan? Ekspresi Chen Ping'an tetap tidak berubah saat dia menangkupkan tinjunya sebagai tanda salam perpisahan, dan dia benar-benar berangkat dengan perahunya, meninggalkan Liu Chongrun terpaku di tempatnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia sebenarnya telah menyiapkan seorang murid perempuan muda yang sangat cantik untuk dipersembahkan kepada Chen Ping'an sebagai semacam pengorbanan untuk menenangkannya, tetapi tampaknya krisis telah dihindari. Setelah itu, ia juga ditolak masuk dari pulau berikutnya, Pulau Flying Jade. Kepala pulau tidak ada di sana, dan orang yang mengelola pulau itu saat mereka tidak berani mengizinkan seorang tetua kehormatan Pulau Ngarai Qian untuk melangkah ke darat. Para pembudidaya Pulau Ngarai Qian terkenal karena kebrutalan dan haus darah mereka, jadi ia takut Chen Ping'an akan menyapu bersih seluruh pulau saat kepala pulau tidak ada. Jika ia sendirian di pulau itu, maka ia tidak akan berani menolak masuknya Chen Ping'an, tetapi seluruh klannya tinggal di pulau itu, jadi ia tidak punya pilihan selain menguatkan diri demi keselamatan mereka. Namun, jelas bahwa menolak Chen Ping'an membutuhkan banyak keberanian, dan ia meminta maaf sebesar-besarnya sepanjang perjalanan sambil menemani Chen Ping'an kembali ke kapalnya, berhenti tepat sebelum berlutut untuk bersujud meminta maaf. Kepala pulau ketiga, Pulau Floral Screen, juga tidak ada di sana, karena telah melakukan perjalanan ke Pulau Palace Willow untuk pemilihan. Penguasa pulau adalah salah satu sekutu Liu Ximao yang paling vokal, dan salah satu putranya tetap tinggal di pulau itu untuk menjaga benteng. Setelah mengetahui bahwa tetua kehormatan termuda dari Pulau Ngarai Qian dan tamu pribadi Gu Ken datang berkunjung, ia buru-buru melompat, meninggalkan tempat tidur yang penuh dengan selir dan pelayan sambil berpakaian dengan panik, lalu bergegas ke dermaga untuk secara pribadi menyambut tamu itu dengan senyum menjilat. Namun, saat melihat langsung tetua kehormatan muda itu, dia merasa sedikit kecewa. Dari penampilannya, tetua kehormatan ini lebih tampak seperti guru sekolah dari desa terpencil daripada seorang kultivator kuat yang ahli dalam pertempuran. Saat ini, semua orang di pulau-pulau dekat Pulau Ngarai Qian sedang membahas masalah ini secara diam-diam, tetapi Pulau Ngarai Qian sangat tertutup, jadi tidak ada informasi berguna yang bocor. Semua orang hanya mendengar bahwa pria ini telah menampar Gu Ken di depan umum di kota Pondwater,
Dan Gu Ken tidak hanya tidak membalas, dia menerima pukulan itu dengan rendah hati dan mengundang pria itu ke Spring Courtyard Mansion. Tuan muda Pulau Floral Screen dan semua temannya telah bertaruh berapa lama pria ini akan mampu hidup, dan tuan muda itu bertaruh kurang dari sebulan. Semua orang menyadari betapa tidak terduga dan haus darahnya Gu Ken, dan dalam pikiran mereka, pasti dia tidak akan membiarkan seseorang yang telah menimbulkan penghinaan publik yang begitu parah padanya untuk hidup. Tidak semua penyuling Qi yang telah dimangsa oleh ikan lele itu adalah musuhnya. Bahkan, tidak sedikit teman-temannya dan tamu-tamu terhormat di Pulau Ngarai Cian yang telah menemui ajal di tangannya. Chen Ping'an disuguhi anggur berkualitas di Pulau Floral Screen. Ia minum sangat sedikit, tetapi tuan muda pulau itu minum dalam jumlah banyak, seolah-olah logikanya adalah bahwa minum lebih banyak akan menjadi tanda keramah tamahan untuk menenangkan Chen Ping'an, dan ia telah mengungkapkan banyak informasi kepada Chen Ping'an dalam keadaan mabuknya. Setelah kembali ke kapalnya, Chen Ping'an memikirkan kembali apa yang telah didengarnya dari tuan muda Pulau Floral Screen. Setelah menyaring semua hiasan mabuk dalam ceritanya, ia mengeluarkan kertas dan kuasnya dan menuliskan beberapa nama dan kejadian lagi. Perjalanannya berlanjut seperti ini, dan ia menyaksikan banyak hal berbeda di pulau-pulau yang dikunjunginya. Tentu saja, ada juga banyak pulau seperti Pulau Bejoelet Hairpin yang melarangnya masuk. Dalam prosesnya, pulau-pulau di peta danau gulungan bambu yang dibawa Chen Ping'an dilingkari satu demi satu. Setiap hari, ia akan meninggalkan Pulau Cian Gorge dengan kapalnya sebelum fajar dan baru kembali ke kamarnya saat larut malam. Danau gulungan bambu bukan hanya rumah bagi banyak kultivator pengembara dari seluruh benua botol harta karun timur, tetapi juga memiliki budaya amoralitas yang merajalela, dan ada semua jenis kemampuan dan teknik jahat yang dipraktikkan di sini. Ada juga pulau-pulau seperti Pulau Layar Bunga, tempat para kultivator memanjakan diri mereka secara ekstrim, terus-menerus memanjakan diri dengan fasilitas materialistis dan wanita cantik. Ada pulau lain yang disebut Pulau Yecheng, tempat penguasa pulau telah membuka banyak arena. Melempar batu ke binatang buas di arena dianggap sebagai pelanggaran berat, kejahatan yang disertai hukuman yang sangat berat. Setiap hari, ada kultivator dari pulau lain yang menangkap musuh atau pengikut sekte mereka yang telah melakukan satu pelanggaran atau lainnya, lalu mengangkut mereka ke Pulau Yecheng sebelum melemparkan mereka ke arena paling terkenal di pulau itu. Para kultivator itu kemudian akan menyaksikan korban mereka dicabik-cabik, sementara Pulau Yecheng memberi mereka keramah tamahan dalam bentuk anggur berkualitas dan wanita cantik. Ada pula penguasa Pulau Pakaian, yang konon pernah menjadi sarjana Konghucu yang disegani dari suatu negara di wilayah barat daya benua Fial berharga timur, tetapi karena suatu alasan, sejak saat itu ia mengembangkan hobi mengumpulkan topi-topi Konghucu dari berbagai tempat untuk digunakan sebagai pispot. Suatu hari, Chen Ping'an meninggalkan sebuah pulau bernama Pulau Hujan Awan, yang merupakan rumah bagi dua sekte abadi, yang keduanya terlibat dalam seni kultivasi ganda yang intim. Semua wanita dari salah satu sekte yang ditemui Chen Ping'an, tanpa memandang usia mereka, akan menatapnya seperti serigala lapar. Dan tampaknya satu-satunya hal yang menghalangi mereka untuk mencoba melakukan apapun padanya adalah lempengan giok tetua kehormatan Pulau Ngarai Cian yang tergantung di pinggangnya. Saat Chen Ping'an kembali ke perahunya dari pulau itu, jubah anggur manis emasnya sedikit beriak, dan aroma riasan tebal yang menempel padanya langsung menyebar. Dalam perjalanan ke pulau berikutnya, Chen Ping'an akhirnya bertemu dengan sekelompok 3 pembunuh yang telah menyergap. 2 dari mereka mengalami robekan titik akupuntur yang merupakan tempat barang-barang ikatan mereka, yang disebabkan oleh pertema dan ke-15, sehingga mengakibatkan luka parah pada mereka dan membuat mereka terjatuh ke dalam air. Pembunuh terakhir adalah seorang kultivator militer, dan dia memanfaatkan gangguan yang diberikan oleh rekan-rekannya untuk menyerang Chen Ping'an dari belakang. Tepat saat dia mengira akan dapat mendaratkan pukulan mematikan, Chen Ping'an tiba-tiba berbalik dan menjatuhkannya ke dalam danau dengan satu pukulan. Dengan menggunakan tongkat bambu yang dirancang untuk mengendalikan perahunya, dia menyeret ketiga orang itu ke atas perahu sebelum mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka. Sementara dia tampaknya terganggu oleh pikirannya sendiri, salah satu pembunuh mencoba menyerangnya lagi, dan kali ini, Chen Ping'an tidak begitu berbelas kasih, membunuh pembunuh itu dengan satu pukulan. Setelah itu, dia mengangkut kedua orang yang selamat dan mayat rekan mereka ke tepi kota Pagoda Awan, dan salah satu dari mereka membawa mayat itu ke darat, sedangkan yang lain berjalan sempoyongan di samping mereka sementara Chen Ping'an perlahan berangkat dengan kapalnya. Sekitar 1 jam kemudian, pasukan kecil yang terdiri dari puluhan pemurni Qi menyerbu keluar dari kota Pagoda Awan, dipimpin oleh pendekar pedang tingkat 7, dan mereka mengepung Chen Ping'an dan kapalnya. Chen Ping'an bertanya kepada pendekar pedang tingkat 7 itu apakah dia tahu siapa Chen Ping'an, dan apakah dia muncul dari kota itu untuk membalas dendam atas kematian temannya, atau apakah dia sudah punya dendam terhadap Pulau Ngarai Biru sejak awal. Sebagai tanggapan, pendekar pedang itu mengungkapkan bahwa dia tidak begitu mengenal ketiga pembunuh itu. Paling-paling,
mereka hanya bisa dianggap sebagai teman-temannya. Namun, dia menyatakan bahwa di Danau Gulungan Bambu, semua pembudidaya Pulau Ngarai Biru harus dibunuh di tempat. Setelah ragu-ragu sejenak, Chen Ping'an memutuskan untuk tidak menghunus pedang abadi. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan jimat tubuh sejati Dewa Pengembara siang dan malam. Sepasang Dewa Pengembara itu berhasil menghabisi pendekar pedang tingkat 7 dan segelintir kultivator kota Pagoda Awan di garis depan kelompok itu, membunuh mereka di tempat. Setelah itu, pertama merenggut nyawa salah satu dari 3 pembunuh pertama, yang telah kembali bersama kelompok yang lebih besar untuk mencoba membalas dendam terhadap Chen Ping'an. Sisa kultivator kota Pagoda Awan melarikan diri dalam kepanikan membabi buta, dan Chen Ping'an tidak repot-repot mengejar mereka. Alih-alih kembali ke Pulau Ngarai Qian, ia memenggal sepasang kepala dan menggantungnya di pinggangnya, lalu kembali ke kota Pagoda Awan dengan perahu, dan setelah menambatkan perahunya, ia memasuki kota sebelum menuju ke sebuah rumah bangsawan yang mewah. Sesampainya di sana, ia menyatakan bahwa ia sedang mencari seorang kenalan yang ia temui di dekat Pulau Hujan Awan. Tidak seorang pun berani menghentikannya saat ia memasuki rumah bangsawan dengan ke-15 berkeliaran di sisinya, dan di salah satu halaman rumah bangsawan, Chen Ping'an menemukan pembunuh yang telah membawa tubuh pembunuh yang terbunuh itu ke darat. Tiba-tiba, ia berbalik ke arah tertentu dan memanggil, Tan Sui. Sekembalinya ke Pulau Ngarai Qian, Chen Ping'an mengunjungi ruang pedang untuk mengambil surat balasan yang dikirim Wei Bo dari Gunung Cloud Drape, dan pedang terbang itu segera kembali ke prefektur mata air naga. Setelah berpisah dengan Gu Ken, Chen Ping'an kembali ke kamarnya di pintu masuk pulau, lalu membuka surat rahasia itu, yang berisi jawaban atas pertanyaan Chen Ping'an. Seperti yang diharapkan dari Wei Bo, Chen Ping'an hanya mengajukan satu pertanyaan kepadanya, namun ia telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukannya kepada Zhong Kui dan Fen Junmao juga. Secara keseluruhan, surat itu berisi lebih dari 10.000 karakter, yang merinci aturan pemisahan antara dunia orang hidup dan dunia bawah, bagaimana orang bisa menjadi entitas yin setelah kematian, banyak detail halus mengenai dunia bawah dan siklus reinkarnasi, serta perbedaan dalam hantu dan pintu masuk dunia bawah yang muncul dari adat istiadat dan tradisi yang berbeda di berbagai negeri. Informasi terperinci tentang semua topik tersebut telah dituangkan dalam surat yang ditulis dengan cermat. Di akhir surat, Wei Bo secara pribadi menuliskan sepasang teknik rahasia, salah satunya adalah teknik rahasia tak lazim yang sangat berharga dari klan Kekaisaran Negara Air Ilahi, tempat Wei Bo pernah tinggal. Teknik itu memanfaatkan esensi keberuntungan air dari surga dan bumi untuk segera mencari setitik cahaya spiritual sejati, yang dengannya jiwa orang yang telah meninggal dapat dikumpulkan dan direformasi. Setelah mencapai penguasaan penuh atas teknik rahasia ini, seseorang akan diberikan kendali atas semua hantu penghuni air. Oleh karena itu, teknik itu merupakan rahasia yang dijaga ketat oleh negara air ilahi, dan hanya pembimbing kekaisaran dan tetua tamu abadi negara itu yang diizinkan untuk mengolahnya. Teknik rahasia lainnya adalah teknik yang secara tidak sengaja diperoleh Wei Bo dari gudang senjata negara air ilahi. Fondasi teknik ini berakar pada ilmu sihir, tetapi juga menggabungkan beberapa teknik penguasaan pedang yang digunakan oleh para dewa pedang dari bangsa Shu kuno untuk mendobrak penghalang antara dunia orang hidup dan dunia bawah, menciptakan jembatan antara kedua dunia, sehingga memungkinkan makhluk hidup berkomunikasi dengan yang sudah meninggal. Akan tetapi, orang yang masih hidup dengan kondisi fisik yang secara alamiah kaya akan energi yin harus digunakan sebagai wadah bagi entitas yin tersebut untuk kembali ke dunia orang hidup, dan dalam suratnya orang ini disebut oleh Wei Bo sebagai tempat istirahat. Wadah tersebut haruslah seseorang yang leluhurnya telah mengumpulkan banyak karma baik, atau seorang jenius kultivasi yang secara alami cocok untuk mengolah teknik-teknik hantu. Di antara kedua pilihan tersebut, yang terakhir lebih ideal karena dengan berfungsi sebagai tempat istirahat, yang pertama akan menghabiskan karma baik yang dikumpulkan oleh leluhur mereka, sedangkan bagi yang terakhir, itu akan menjadi pengalaman yang bermanfaat yang akan memajukan basis kultivasi mereka. Chen Ping'an membaca surat ini berulang-ulang. Tanpa sepengetahuannya, setelah 2 pertempuran yang telah diikutinya di Pulau Cloud Rain dan di kota Cloud Pagoda, Pulau Qian Gorgi tidak dapat lagi merahasiakannya dari pulau-pulau lainnya. Saat ini, rumor tentang seorang tetua tamu asing muda misterius dari Pulau Ngarai Qian yang memiliki kecakapan tempur luar biasa menyebar bagaikan api di seluruh danau gulungan bambu. Dikatakan bahwa dia tidak hanya memiliki 2 boneka dewa jimat yang mampu dengan mudah membunuh pendekar pedang tingkat 7, dia juga memiliki 2 pedang terbang yang terikat. Yang paling menakutkan adalah dia juga ahli dalam pertarungan jarak dekat, setelah sebelumnya membunuh seorang kultivator militer tingkat 6 hanya dengan 1 pukulan. Jadi, sebenarnya dia itu apa? Seorang abadi yang ahli dalam jimat? Seorang pendekar pedang abadi bumi? Seorang seniman bela diri ulung? Sebagai hasil dari rumor ini, reputasi Liu Ximao berkembang pesat di Pulau Istana Willow, dan banyak orang yang tidak memihak mulai memberikan dukungan mereka kepada Pulau Ngarai Qian. Pada hari ini, di Spring Courtyard Mansion,
Gu Ken telah kembali ke rumah untuk menikmati makanan bersama ibunya, yang merupakan kesempatan langka akhir-akhir ini, dan ibunya tiba-tiba berkata, "Chan-chan, jangan mencoba menjadi seperti Chen Ping'an." "Tentu saja tidak," jawab Gu Ken dengan suara teredam sambil melahap makanan. Senyum senang muncul di wajah ibunya saat ia menyeka minyak dari sudut bibirnya dengan sapu tangan sutra, dan ia melanjutkan dengan suara pelan, "Saya sangat menghargai orang baik seperti Chen Ping'an di kampung halaman kami, tetapi di sini, di danau gulungan bambu kami, orang baik tidak akan berumur panjang. Saya tidak mencoba mengutuknya, itu hanya fakta. Saya tidak pernah meninggalkan rumah Spring Courtyard, tetapi saya mengobrol dengan pembantu kami setiap hari, dan saya lebih menyadari daripada Chen Ping'an betapa berbedanya danau gulungan bambu dari gang Fas Tanah Liat. Kita tidak mampu bersikap baik dan murah hati di tempat seperti ini." Gu Ken mengangguk sebagai jawaban. "Jangan khawatir, Ibu, saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk bertahan hidup di sini. Hanya ada satu Chen Ping'an di bawah langit, dan saya tidak bisa seperti dia bahkan jika saya mencoba. Lagi pula, hanya ada satu Gu Ken di bawah langit. Yang ku tahu tentang Chen Ping'an sebelum ini hanyalah bahwa dia benar-benar telah mencapai sesuatu dari dirinya sendiri, tetapi mengenai apa tepatnya yang telah dicapainya, dia tidak pernah membicarakannya, dan menurutku tidak pantas untuk menanyakannya. Tadi malam, aku mendengar pembicaraan para wanita di rumah bangsawan kita, dan sepertinya dengan kekuatan Chen Ping'an saat ini, dia bisa dengan mudah mengklaim sebuah pulau besar di danau gulungan bambu untuk dirinya sendiri. Rupanya, bahkan Lou Caisang hampir terbunuh olehnya belum lama ini, benarkah?" tanya Ibu Gu Ken. Gu Ken memikirkannya sejenak, lalu menjawab, "Aku tidak yakin. Yang ku tahu adalah senjata surgawi semu miliknya itu disebut pedang abadi, dan menurut Liu Ximao, Chen Ping'an tidak memiliki kendali penuh atas senjata itu untuk saat ini. Kalau tidak ada satupun makhluk abadi bumi tingkat inti emas di danau gulungan bambu yang akan mampu bertahan sedetik pun dalam pertempuran melawannya. Sedangkan bagi mereka yang berada di bawah tingkat inti emas, jika Chen Ping'an menginginkan mereka mati, mereka akan lenyap dari dunia ini bahkan sebelum mereka menyadarinya sendiri. Namun, dibandingkan dengan pedang abadi, Liu Ximao jelas lebih takut pada jimat abadi itu. Dia bertanya apakah saya tahu apapun tentang jimat itu, dan saya katakan kepadanya bahwa yang saya tahu hanyalah bahwa itu kemungkinan besar merupakan salah satu kartu truf Chen Ping'an. Saat itu, saya telah mengatur agar Tan Sui menemani Chen Ping'an dalam penjelajahannya di danau gulungan bambu, kalau ada orang idiot yang menyerangnya dan merusak suasana hatinya. Oleh karena itu, Tan Sui dapat menyaksikan sendiri kekuatan para jenderal dewa tersebut. Menurut Tan Sui, jimat itu berbeda dari semua jimat yang digunakan oleh para pembudidaya jimat tahu karena inti jimat itu mengandung fondasi tubuh dewa gunung dan air, bukan hanya setitik cahaya spiritual. Sungguh luar biasa untuk berpikir bahwa Chen Ping'an sudah sejauh ini, desah Ibu Gu Ken. Seluruh wajah Gu Ken tertutup minyak karena makannya yang agresif, dan dia memiringkan kepalanya ke samping sambil tersenyum lebar sambil berkata, "Apa yang luar biasa tentang itu? Chen Ping'an selalu bisa melakukan apapun yang dia inginkan." Ibu Gu Ken merasa sedikit jengkel saat melihat ekspresi polos putranya. Sebagai ibunya, dia harus lebih banyak berpikir demi putranya, dan itu tidak ada hubungannya dengan kedalaman dan keluasan kemampuannya sebagai seorang wanita. Setelah Gu Ken kembali ke Pulau Istana Willow bersama Tan Sui, ibunya berjalan ke aula di halaman belakang rumah Spring Courtyard. Sesampainya di sana, ia mengumpulkan semua lusinan wanita bangsawan di istana, lalu memberi mereka ceramah keras, melarang mereka bergosip di hadapan Chen Ping'an. Siapapun yang tertangkap melakukannya akan dihukum mati dengan cara dipukuli, dan ia juga akan menyuruh mereka mengambil berkas-berkas mereka dari ruang dupa rumah Spring Courtyard. Jika ada kerabat mereka yang merupakan kultivator di Pulau Ngarai Cian, maka ia akan menyuruh Tian Hujun secara pribadi memutuskan jembatan keabadian mereka. Jika mereka tidak tinggal di danau gulungan bambu, tetapi telah membangun rumah tangga mereka menggunakan kekayaan yang diwariskan kepada mereka oleh rumah Spring Courtyard, maka mereka akan dilucuti dari semua yang mereka miliki dan diserahkan kepada penguasa kota air kolam, agar ia dapat melakukan apapun yang ia inginkan terhadap mereka. Pada hari yang sama, menjelang senja, Chen Ping'an mengetuk pintu sebuah rumah bangsawan yang tampak biasa di Pulau Ngarai Cian. Rumah bangsawan itu milik seorang tetua tamu kelas 2 dengan nama keluarga Ma, dan nama lengkapnya telah hilang dari ingatan kolektif. Ia adalah seorang kultivator hantu, dan konon ia pernah menjabat sebagai koki kekaisaran dari kekaisaran yang runtuh, tetapi entah bagaimana ia berhasil menjadi seorang kultivator dan sejak itu, naik pangkat menjadi tetua tamu yang berpengalaman di Pulau Ngarai Cian. Kultivator pengembara dipandang rendah oleh para dewa resmi, dan bahkan di antara para kultivator pengembara, kultivator hantu dianggap sebagai yang terendah dari yang terendah. Oleh karena itu, rumah tetua tamu ini terletak di daerah yang sangat terpencil di Pulau Ngarai Cian. Energi spiritual di sini sangat jarang, tetapi energi yin di daerah itu sangat melimpah,
dan wilayah yang ditugaskan kepadanya meliputi sebuah sumur aneh, yang darinya hembusan angin yin akan bertiup sesekali. Rumah bangsawan itu diselimuti energi yin sepanjang tahun, dan beberapa orang yang tinggal di daerah itu tidak pernah berinteraksi satu sama lain. Kultivator hantu ini dulunya adalah salah satu tetua tamu peringkat pertama di Pulau Ngarai Cian. Namun, setelah belasan pulau ditaklukkan oleh Pulau Ngarai Cian, banyak penguasa pulau dan tetua tamu dari pulau lain yang ingin hidup bersumpah setia kepada Liu Ximao, memilih untuk melayani sebagai tetua tamu Pulau Ngarai Cian. Akibatnya, banyak tetua tamu Pulau Ngarai Cian yang asli secara bertahap diturunkan dari urutan kekuasaan. Untungnya, Liu Ximao tidak mengurangi gaji yang dibayarkan kepada salah satu tetua tamu asli. Bahkan, ia telah menaikkan gaji mereka sebesar 10% hingga 20%, sehingga mereka sebagian besar tetap puas, meskipun status mereka diturunkan. Penjaga rumah bangsawan itu adalah seorang wanita tua kurus kering yang seluruh tubuhnya mengeluarkan bau busuk yang menyengat, tetapi rambutnya menyerupai helaian sutra hitam mengilap, dan matanya sama sekali tidak suram. Dia langsung tersenyum lebar saat melihat Chen Ping'an, tetapi saat dia melakukannya, makhluk-makhluk kecil seperti belatung berjatuhan dari kerutan di wajahnya yang keriput. Wanita tua itu sangat malu dengan hal ini, dan dia buru-buru menginjak makhluk-makhluk seperti belatung itu secara diam-diam, tetapi saat melakukannya, makhluk-makhluk itu mengeluarkan suara letupan dan desiran mengerikan di bawah kaki yang sangat mengerikan untuk didengar. Wanita tua itu sangat malu pada dirinya sendiri sehingga wajahnya memerah, dan bibirnya bergetar saat dia berdiri dalam keheningan yang memalukan. Chen Ping'an tetap tenang dan kalem, dan dia bisa tahu bahwa meskipun penampilan wanita tua itu sudah tua, dia sebenarnya baru berusia awal 20-an. Semua wanita di dunia mendambakan kecantikan. Dia menggoyangkan untayan lonceng yang tergantung di samping pintu masuk ruangan, lalu berkata kepada Chen Ping'an, "Tuanku akan segera kembali, jadi tolong tunggu di sini sebentar, Tuan Chen." Setelah ragu sejenak, dia menunjuk ke sebuah ruangan gelap di dekatnya, lalu melanjutkan, "Aku tidak akan tinggal di sini dan berpura-pura mengganggu pemandanganmu lagi. Aku akan berada di ruangan samping itu saja, kau bisa memanggilku jika kau butuh sesuatu." "Siapa namamu, Nona muda?" tanya Chen Ping'an. "Aku mungkin harus sering berkunjung mulai sekarang, jadi aku harus tahu harus memanggilmu dengan sebutan apa." Wanita tua yang mengerikan itu sedikit goyah setelah mendengar ini, dan dia berbalik, tidak berani menatap langsung ke arah Chen Ping'an saat dia menjawab dengan malu-malu, "Kamu bisa memanggilku Hong Shu." Tiba-tiba, gumpalan asap hitam mengepul dari jauh, lalu berhenti dan memperlihatkan seorang pria pendek dengan asap hitam masih mengepul dari lengan bajunya. Pria itu memiliki wajah yang agak kaku dan tanpa ekspresi, dan alisnya sedikit berkerut saat dia menegur, "Wanita kurang ajar. Beraninya kau berdiri di sini dan berbicara kepada Tuan Chen seperti ini? Keluar dari sini agar kau tidak menodai mata Tuan Chen lagi." Dia buru-buru bersembunyi di ruang samping, dan meskipun dia berdiri di samping jendela kecil, dia bahkan tidak punya keberanian untuk mengintip kedua pria di luar. Dia hanya berharap diberkati dengan kehormatan mendengar sebagian percakapan mereka. Dengan peningkatan yang dialami oleh Pulau Ngarai Cian, tuannya telah jatuh dari urutan kekuasaan hingga ia sekarang merana di posisi paling bawah, bahkan di antara para tetua tamu kelas 2. Selain itu, semakin banyak rumah bangsawan baru yang terus dibangun di Pulau Ngarai Cian, dan 11 pulau di sekitarnya juga telah dimasukkan ke dalam wilayah Pulau Ngarai Cian, jadi selama sekitar 1 tahun terakhir, rumah bangsawan itu hampir tidak pernah menerima kunjungan. Semua kenalan tuannya telah pergi ke tempat lain yang tidak terlalu tidak ramah bagi yang hidup, sementara orang asing tidak ingin mengunjungi tempat terkutuk ini. Selain itu, para pelayan dilarang keras untuk berbicara satu sama lain, jadi bagi si penjaga pintu, bahkan kicauan burung yang sesekali lewat adalah sesuatu yang dapat dinikmati karena itu menandai keheningan suram yang terus-menerus ia alami. Saat memasuki rumah bangsawan itu, Chen Ping'an mengungkapkan tujuan kunjungannya kepada pria itu. Kultivator hantu itu tetap diam setelah mendengar permintaan Chen Ping'an, tetapi dalam hati, dia agak tidak senang. Dalam benaknya, Chen Ping'an telah melampaui batas dan meminta sesuatu yang tidak masuk akal. Dia datang untuk meminta jiwa-jiwa yang telah dikumpulkan oleh para kultivator hantu selama bertahun-tahun. Jiwa-jiwa yang terperangkap dalam spanduk pemanggil jiwanya dan di sumur di wilayahnya merupakan komponen integral dari fondasi Dao besarnya. Di antara mereka ada sekitar selusin entitas hantu yang memiliki basis kultivasi di 5 tingkat tengah, dan semuanya telah disempurnakan menjadi jenderal hantu yang memiliki peran penting, yang berarti bahwa setiap dari mereka sangat diperlukan. Chen Ping'an mengatakan kepadanya bahwa dia bersedia membeli entitas hantu ini darinya untuk mata uang abadi, tetapi ini bukan masalah uang. Apakah bajingan ini benar-benar tidak tahu aturan dunia kultivasi, atau apakah dia sudah berencana untuk memaksaku tunduk sejak awal? Bukankah kamu orang yang sangat hebat sehingga kamu berani menampar bahkan Guken di depan umum? Bagaimana kalau kau pergi dan bertanya padanya berapa banyak uang abadi yang bersedia dia dapatkan jika menjual ibunya sendiri?
Mari kita lihat apakah dia akan setuju untuk menjualnya padamu. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia, tetapi dia masih tidak berani mengungkapkan ketidaksenangannya secara terbuka kepada Chen Ping'an. Bagaimanapun, saat ini, dia tidak lebih dari seorang tetua tamu kelas 2 yang tidak memiliki peringkat, sementara Chen Ping'an adalah tamu terhormat dari murid Liu Ximao yang paling berharga, jadi jika Chen Ping'an membunuhnya di tempat ini, yang pertama pasti tidak akan menderita konsekuensi apapun. Meskipun demikian, kultivator hantu itu memiliki kepribadian yang agak keras kepala, dan dia memberitahu Chen Ping'an bahwa meskipun benar bahwa dia adalah seorang kultivator hantu yang ahli dalam menangkap jiwa, orang yang paling diuntungkan dari ini sebenarnya bukanlah dirinya sendiri. Sebaliknya, itu adalah Yu Gui, yang memproklamirkan diri sebagai Raja Hantu Danau Gunung dari Pulau Muenhook, salah satu pulau cabang dari Pulau Ngarai Qian. Dulu dia adalah tangan kanan penguasa Pulau Muenhook, namun bukan hanya orang pertama yang mengkhianati pulau itu, dia juga selalu menemani Liu Ximao dan Gu Ken untuk mengumpulkan jiwa-jiwa yang telah meninggal di medan perang pada akhir setiap pertempuran. Dari semua jiwa mereka yang tewas dalam pertempuran di pulau-pulau yang ditaklukkan oleh Pulau Ngarai Qian, sekitar 70% hingga 80% dari mereka telah diklaim olehnya dan seorang naturalis abadi bumi lainnya yang saat ini memimpin Pulau Jade Flagon, sementara kultivator hantu yang diajak bicara Chen Ping'an bahkan belum dapat memanen satu jiwa pun, membuatnya tidak punya pilihan selain membeli entitas hantu dari dua tetua tamu Pulau Ngarai Qian kelas atas ini. Tidak ada transaksi yang sepenuhnya mustahil di dunia ini. Pada akhirnya, semuanya tergantung pada apakah pembeli bersedia mengeluarkan cukup banyak uang dan menunjukkan cukup ketulusan. Keputusan akhir dari kultivator hantu adalah bahwa meskipun harga yang ditawarkan Chen Ping'an adil dan masuk akal, pada akhirnya, entitas hantu ini menyangkut fondasi dao besarnya, jadi dia tidak bisa begitu saja menjualnya kepada Chen Ping'an saat itu juga. Hanya jika Chen Ping'an bersedia melakukan satu hal tertentu untuknya, dia akan bersedia menyetujui kesepakatan itu. Setelah itu, ia harus dengan cermat memilih entitas hantu yang mampu ia jual dari spanduk pemanggil jiwanya dan sumur di wilayahnya, dan baru setelah itu transaksi dapat dilakukan. Setelah mengetahui benda apa itu, Chen Ping'an langsung setuju. Saat melewati pintu masuk istana dalam perjalanan keluar, Chen Ping'an berpamitan dengan penjaga pintu yang bernama Hong Su. Setelah kembali ke pintu masuk Pulau Ngarai Qian, Chen Ping'an tidak langsung kembali ke kamarnya. Sebaliknya, ia mengunjungi pulau jepit rambut berhiaskan permata dengan perahu. Sekali lagi, ia bertemu dengan penguasa Pulau Liu Chongrun. Ternyata, kultivator hantu bermarga Ma itu berasal dari negara yang sama dengan Liu Chongrun. Namun, ada jurang yang sangat lebar antara status keduanya, dengan Liu Chongrun adalah bibi dari kaisar terakhir kekaisaran yang jatuh, seseorang yang pada dasarnya dapat mengklaim tahta untuk dirinya sendiri jika ia menginginkannya, sementara Liu Chongrun tidak lebih dari seorang koki kekaisaran. Adapun bagaimana mereka berdua bisa saling mengenal dan cerita apa yang telah terjadi di antara mereka, itu bukan hal yang menarik bagi Chen Ping'an. Bagaimanapun, alasan mengapa kultivator hantu itu memilih untuk bersumpah setia kepada Liu Ximao dan mendirikan istananya di Pulau Ngarai Biru adalah agar dia bisa lebih dekat dengan Liu Chongrun. Liu Chongrun tidak menyadari kedalaman basis kultivasi Chen Ping'an selama kunjungannya sebelumnya, jadi dia menolaknya masuk ke pulaunya sebagai tindakan pencegahan keamanan. Namun, setelah prestasi Chen Ping'an di Pulau Hujan Awan dan di Kota Pagoda Awan, dia menyesali keputusannya, dan sekarang setelah Chen Ping'an datang berkunjung lagi, dia memutuskan bahwa ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk menebus kesalahannya. Mengingat basis kultivasinya yang tak terduga, dia kemungkinan besar bisa dengan mudah menyapu bersih seluruh pulau jepit rambut berhiaskan permata sendirian. Dengan mengingat hal itu, dia telah mengambil inisiatif untuk mengirim surat ke Pulau Ngarai Qian, mengundang Chen Ping'an untuk mengunjungi paviliun permata berharga di Pulau Jepit rambut berhiaskan permata miliknya, dengan harapan untuk menebus kesalahannya sebelumnya sehingga dia tidak membawa bencana bagi dirinya dan pulaunya. Namun, setelah mendengar dari Chen Ping'an bahwa kultivator hantu dengan nama keluarga Ma ingin menemuinya, sikapnya langsung berubah, dan dia meninggalkan Chen Ping'an sendirian saat dia pergi dengan marah setelah meninggalkannya dengan pesan dingin. Jika kau ingin menjelajahi pulau jepit rambut berhiaskan permata kami, maka aku akan menemanimu secara pribadi, tetapi jika kau di sini atas nama orang tua mesum itu, maka aku harus memintamu untuk pergi. Chen Ping'an hanya bisa berangkat dengan kapalnya untuk mencari Yu Gui. Dia adalah salah satu kultivator hantu terkuat di Danau Gulungan Bambu, dan basis kultivasi tingkat inti emasnya tentu jauh lebih unggul daripada kultivator hantu tingkat gerbang naga dengan nama keluarga Ma. Saat ini, dia memerintah seluruh pulau Muenhook, dan statusnya setara dengan Tian Hujun, dengan keduanya melayani sebagai bawahan penting di bawah Liu Ximao. Berbeda dengan kultivator hantu dengan nama keluarga Ma, yang telah sepenuhnya memudar dari ingatan kolektif, Yu Gui menjadi semakin terkenal dari hari ke hari.
Jenderal dewa itu berubah kembali menjadi naga api mini yang menggemaskan yang melingkari pergelangan tangannya, dan naga itu segera tertidur, sambil mendengkur pelan. Selama pertempuran di Gunung Hibiskus ini, naga itu telah melahap 2 dewa bumi tingkat inti emas dan seorang pemuda yang membawa kekayaan bela diri yang melimpah, dan naga itu merasa sedikit kekenyangan. Tepat pada saat ini, Ruan Xiu mengajukan pertanyaan kepada Menteri Istana Song yang membuatnya benar-benar lengah. Bisakah saya membawa beberapa batu hibiskus kembali ke prefektur mata air naga? Saya ingin membuka toko batu segel dan feng shui di kota kecil. Menteri Istana Song selalu terkenal karena kecerdasan mentalnya di Istana Kekaisaran Li Agung, tetapi bahkan dia berjuang untuk mencari tahu alasan di balik permintaan Ruan Xiu ini, dan setelah beberapa perenungan, dia tersenyum ketika menjawab, selama kamu memiliki cukup ruang di harta karun minimisasimu, kamu dapat membawa seluruh gunung hibiskus bersamamu jika kamu mau. Setelah menerima jawaban ini, Ruan Xiu segera memerintahkan Dong Gu dan Xu Xiaoqiu untuk mulai mencungkil gunung. Sementara mereka berdua bekerja sebagai pekerja kasar, Ruan Xiu menoleh ke Menteri Istana Song dan berkata, "Tenanglah, Tuan Song, aku akan memastikan bahwa kau tidak akan datang sejauh ini dengan sia-sia. Selama kita masih menempuh rute yang sama untuk kembali ke Kekaisaran Li Agung, aku akan membantumu menemukan 3 kandidat yang cocok, dan ketiganya jika digabungkan seharusnya bisa menggantikan satu." "Siapa namanya?" "Xu Xiaoqiu." "Han Jin," jawab Xu Xiaoqiu dari jauh. "Benar. Ketiganya jika digabungkan tidak akan kalah dengan Han Jin," janji Ruan Xiu. "Yang pertama akan menjadi cucu dari penjual kue tua di kuil penguasa kota Green Parasol City, dialah yang paling dekat dengan kita. Yang kedua akan menjadi gadis kecil yang kuberi permen itu di kios permen di biara Sweet Dewu di negara Sikat Batu, gadis kecil yang menggemaskan dengan pipi merah seperti apel. Yang terakhir akan menjadi anak laki-laki lokal yang kutemui di stasiun feri Karyak N. Saat itu, aku membeli sekantong besar kesemek kering osmanthus kuning. Dia menantangku dalam kontes makan buah kesemek kering itu, dan akhirnya dia sakit gigi karena makan terlalu banyak dan berlari sambil menangis kembali ke orang tuanya." 3 pejabat tongkat lengket Kekaisaran Li Agung tercengang mendengar ini. Apakah ini dimaksudkan sebagai lelucon? Yang mengejutkan mereka, Menteri Istana Song menyetujui pengaturan ini tanpa ragu-ragu. "Begitu Tuan Dong dan Nona Xu telah mengumpulkan cukup batu hibiskus, kita akan kembali ke kota Parasol Hijau untuk menemukan anak bernama Tongshan." Para pejabat tongkat lengket sangat yakin mendengar ini. Fakta bahwa Menteri Istana Song telah berusaha mengingat nama anak laki-laki itu dengan jelas menunjukkan bahwa dia pastilah berlian yang belum diasah. Ruan Xiu mengarahkan pandangannya ke Pulau Willow Istana, dan saat dia melakukannya, naga api mini di pergelangan tangannya juga membuka matanya dan berputar ke arah yang sama. Keturunan tertentu dari naga sejati kuno lahir dengan keinginan bawaan untuk melahap jenis mereka sendiri, dan di masa lalu yang jauh, binatang buas yang agresif seperti itu umumnya menjadi target utama yang dibunuh oleh para dewa pedang yang bepergian. Tiba-tiba, Xu Xiaoqiu berkata, "Kakak senior, guru telah memerintahkan kami untuk mengawasimu, dan kecuali untuk urusan resmi, kamu tidak diizinkan untuk." Suaranya melemah saat dia melirik Dong Gu yang berjubah hitam. Dialah yang secara paksa menerobos formasi perlindungan Gunung Hibiskus dengan memperlihatkan wujud aslinya, dan dalam prosesnya, dia mengalami beberapa luka yang sangat parah. Tidak hanya gadingnya yang patah, dia juga kehilangan setidaknya 4 hingga 5 dekade basis kultivasi. Xu Xiaoqiu jelas tidak berani menyampaikan kesimpulan dari instruksi Ruan Qiong, jadi Dong Gu harus menyelesaikan kalimatnya, dan dia menyimpulkan dengan ekspresi tegas, "Bermain-mainlah." Ekspresi kecewa muncul di wajah Ruan Xiu saat dia mendesah, "Baiklah, aku akan menahan diri untuk saat ini." Dong Gu, Xu Xiaoqiu, dan Menteri Istana Song mengangguk bersama sebagai tanggapan. Ruan Xiu agak geli dengan tindakan mereka yang serempak, dan dia terkekeh, "Apa yang kalian bertiga lakukan?" Meniru ayam yang mematuk, pejabat muda yang sudah terpikat padanya langsung terpesona oleh senyum cerianya. Jalan Kera Menangis adalah jalan yang khusus disediakan untuk penjualan artefak abadi di kota Pondwater, dan saat ini, seorang lelaki tua berjubah biru yang penampilan dan auranya biasa-biasa saja sedang berjalan di sepanjang jalan. Dia tampak seperti lelaki tua biasa dari keluarga kaya raya, dan dia sedang menggosok koin kepingan salju di antara 2 jarinya sambil memeriksa barang-barang yang dijual di sekitarnya. Dia banyak melihat, tetapi menolak untuk membeli apapun. Banyak orang dan kejadian aneh sering terlihat di Jalan Kera Menangis, jadi tidak ada yang benar-benar memperhatikannya. Lelaki tua itu tiba di sebuah toko, dan pemilik toko itu baru-baru ini menjalani kehidupan yang diberkati. Saat itu, dia sedang menyeruput anggur sendirian sambil makan sepasang lauk, yaitu kacang tanah yang diasinkan dengan garam dan ikan teri parut, yang terakhir adalah produk lokal khusus dari Bamboo Scroll Lake. Pemilik toko itu bahkan tidak repot-repot mengangkat kelopak matanya saat lelaki tua berjubah biru itu memasuki tokonya. Orang tua itu tampak agak kecewa saat berseru, "Kau berhasil menjual replika pedangku Huang dan lukisan itu?
Kau pasti sudah menemukan orang bodoh yang mudah tertipu untuk ditipu. Toko ini telah diwariskan turun-temurun, dan pemilik toko saat ini adalah pria aneh dan misterius yang tidak benar-benar cocok untuk berbisnis. Rata-rata pemilik toko pasti akan sangat tidak senang mendengar komentar yang meremehkan seperti itu, tetapi pemilik toko tua itu sangat tertarik, tersenyum saat menjawab, itu dibeli oleh orang yang sama, orang luar. Saya tidak akan mengatakan dia ditipu. Dia tahu bahwa dia membeli, dan kedua barang itu langsung menarik perhatiannya. Tidak buruk sama sekali. Kamu sama sekali tidak sebanding dengan pebisnis seperti kakek buyutmu, tetapi kamu jauh lebih beruntung darinya. Kupikir kedua barang itu akan menjadi debu di sini setidaknya selama 100 tahun lagi, lelaki tua itu terkekeh. Pemilik toko tua itu melirik lelaki tua itu dari sudut matanya, lalu mengejek, kamu benar-benar membuat dirimu terdengar seperti orang penting. Apakah kamu salah satu penguasa pulau? Tetapi semua penguasa pulau yang berharga saat ini ada di Pulau Istana Willow. Apa yang kamu lakukan dengan bersikap sombong di tokoku? Semua penguasa pulau makan dan buang air besar di Pulau Istana Willow? Pasti sekarang sudah berubah menjadi tempat yang sangat buruk, kata lelaki tua itu dengan nada khawatir. Penjaga toko tua itu agak geli mendengarnya, dan dia menjawab, orang-orang abadi itu tidak seperti kita, jadi aku yakin Pulau Istana Willow tidak akan berubah menjadi toilet raksasa. Lagi pula, siapa peduli tempat terlantar seperti Pulau Istana Willow akan berubah seperti apa setelah pemilihan selesai? Ya, desah lelaki tua itu. Penjaga toko tua itu menjadi semakin penasaran setelah mendengar ini, dan dia memberi isyarat kepada lelaki tua itu sambil menawarkan, mau minum? Kedengarannya kau punya cerita untuk dibagikan. Aku tidak akan minum itu, minuman itu tidak jauh lebih baik daripada limbah, jawab lelaki tua itu sambil menggelengkan kepalanya. Terserah kau saja, ejek penjaga toko tua itu. Kau tahu? Aku agak menyukai kepribadianmu yang menyebalkan. Coba lihat dan lihat apakah ada sesuatu di tokoku yang menarik perhatianmu, aku akan memberimu diskon 10%. Lelaki tua itu melambaikan tangan sebagai penolakan dan meninggalkan toko. Setelah itu, ia menjelajahi seluruh jalan kera menangis. Sudah terlalu lama sejak terakhir kali ia kembali ke Danau Gulungan Bambu, dan tempat itu sudah benar-benar berbeda dari tempat yang pernah dikenalnya, tanpa satupun wajah yang dikenalnya terlihat. Setelah meninggalkan jalan kera menangis, ia tiba di gang yang damai di kota Pondwater, dan setelah membuka gerbang di ujung gang dengan kunci, sebuah rumah bangsawan yang tentram pun terlihat. Meskipun sudah lama tidak berpenghuni, tempat itu dibersihkan secara berkala dengan sangat teliti, sehingga semua bangunan dan jalan setapak tetap bersih sepenuhnya. Lelaki tua itu tiba di sebuah paviliun tepi air, lalu membuka jendela untuk mendengarkan suara air mata air yang mengalir menghantam bebatuan di luar. Sekitar 1 jam kemudian, seorang lelaki tua gemuk yang tidak memiliki reputasi yang layak dibicarakan di kota Pondwater tiba di luar paviliun tepi air, lalu membungkuk hormat sambil berkata, Junior Wang Guanfeng memberi hormat kepada Patriark Liu. Orang tua itu menoleh sambil tersenyum dan bertanya, kau cicit buyut Wang Shuibu dari negara Sikat Batu, kan? Masuklah dan duduklah. Aku berutang budi pada klan Wang Mu. Para pemimpin klan Wang Mu sebelumnya lebih mengenal kepribadianku daripada beberapa anak muda di Danau Gulungan Bambu saat ini, jadi tidak perlu bersikap kaku dan formal di hadapanku. Paviliun tepi air sama sekali tidak dihiasi kecuali beberapa bantal putih yang diletakkan di tanah. Meskipun statusnya relatif tidak dikenal, Wang Guanfeng sebenarnya bahkan lebih kaya daripada penguasa kota air kolam, tetapi saat ini, dia duduk di atas bantal dengan gaya tegang dan kaku. Dia tahu lebih baik daripada bersantai dan menurunkan kewaspadaannya hanya karena orang tua itu memperlakukannya dengan baik. Orang tua itu mengajukan beberapa pertanyaan tentang peristiwa yang telah terjadi di Danau Gulungan Bambu selama seabad terakhir, dan Wang Guanfeng menjawab pertanyaan itu satu persatu. Setelah mendengar tentang kejadian terkini yang terjadi di Pulau Willow Istana, lelaki tua itu tersenyum sambil berkata, bahkan di stasiun feri Wasptail, aku pernah mendengar tentang Liu Ximao dan Gu Ken. Setelah memilih kata-katanya dengan hati-hati, Wang Guanfeng menjelaskan, saat ini, Kekaisaran Li Agung dan Kekaisaran Vermilion bercahaya menggunakan Danau Gulungan Bambu sebagai media untuk mencoba dan mendominasi satu sama lain. Kami telah memasang taruhan kami di Pulau Ngarai Cian, Kekaisaran Vermilion bercahaya tampaknya telah memilih aliansi yang terdiri dari Pulau Azur Moon, Pulau Pengasuh Surgawi, dan Pulau Millet Grain. Orang yang mengawasi prosesnya adalah pendekar pedang tingkat 9 dari klan Kekaisaran Vermilion bercahaya, dan dia memiliki beberapa hubungan dengan Pulau Oriole. Namun, kami belum dapat mengetahui dengan pasti di mana dia bersembunyi. Saya berasumsi ada pendapat yang bertentangan di istana Kekaisaran Vermilion bercahaya tentang apakah mereka harus mencoba membunuh atau memenangkan Gu Ken. Oleh karena itu, kekuatan tertentu dari Kekaisaran Vermilion bercahaya telah mengalami kejatuhan besar sebagai akibat dari upaya pembunuhan yang gagal di kota Pondwater sebelumnya.
Liu Ximao masih di tingkat baru lahir tanpa tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia akan segera membuat terobosan, sementara naga banjir milik Guken juga telah mencapai tingkat baru lahir, dan sangat menakutkan dalam pertempuran sehingga bahkan Liu Ximao harus waspada terhadapnya. Mungkin pada akhirnya, danau gulungan bambu akan terbagi antara Liu Ximao dan Guken, tetapi tentu saja, itu hanya jika Anda tetap menjadi pengamat pasif, patriark yang terhormat. Saya mendengar bahwa Guken ini seharusnya tak terkalahkan di danau gulungan bambu, benarkah? Tanya lelaki tua itu sambil tersenyum. Itu tampak seperti pertanyaan yang tidak berbahaya, tetapi ekspresi hati-hati segera muncul di wajah Wang Guanfeng saat dia bertanya, apakah Anda mengatakan bahwa kita harus memasang taruhan pada Kekaisaran Vermilion bercahaya sebagai gantinya, patriark yang terhormat? Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Saya tidak bermaksud seperti itu. Guken dan naga banjir Nascentier miliknya adalah alasan utama di balik kebangkitan Liu Ximao baru-baru ini, jadi mari kita biarkan dia menduduki posisi penguasa dunia kultivasi di danau gulungan bambu untuk saat ini. Setiap kali Guken meninggal, semua orang akan segera menentangnya, dan danau gulungan bambu akan jatuh ke tangan yang sama dengan mereka yang berkuasa 200 tahun yang lalu. Senyum geli kemudian muncul di wajah lelaki tua itu saat dia terkekeh, sejak kapan para kultivator danau gulungan bambu menjadi begitu pengecut? Tidak kusangka mereka akan membiarkan seorang bocah manja menginjak-injak mereka. Kekaisaran Vermilion bercahaya kemungkinan besar telah mempertimbangkan untuk mencoba memenangkan Guken agar dapat mengendalikan Liu Ximao. Kalau tidak, mereka tidak akan membiarkan Guken mengamuk seperti ini. Namun, naga banjirnya hanya butuh 3 tahun untuk maju dari tingkat inti emas ke tingkat baru lahir, dan tingkat pertumbuhan yang begitu mencengangkan telah membuat kita semua sedikit terhuyung, jelas Wang Guanfeng. Pria tua itu jelas bukan tipe orang yang suka menyalahkan bawahannya. Dan dia mengangguk sambil menjawab, itu bukan salahmu. Beberapa waktu lalu, aku bepergian dengan sepasang temanku, dan aku menyebutkan masalah ini kepada mereka secara sepintas. Bahkan dengan basis kultivasi mereka yang tinggi dan pengetahuan serta pengalaman yang luas, mereka juga tercengang dengan apa yang telah mereka dengar. Bertaruh pada Liu Ximao tidak apa-apa. Jika kau tidak khawatir kehilangan seluruh kekayaan klan Wang Mu dengan mendengarkanku, maka aku sarankan kau mempertaruhkan semua yang kau miliki padanya. Mengenai Guken itu, aku akan membunuhnya sendiri saat waktunya tiba, dan yang perlu kau lakukan hanyalah menutup mata dan menunggu untuk meraup untung. Wang Guanfeng menelan ludah dengan gugup. Raut wajah lelaki tua itu tampak acuh tak acuh saat ia melanjutkan, karena kita semua adalah kultivator pengembara, tidak ada kehidupan yang lebih berharga daripada kehidupan orang lain, jadi tidak seorang pun boleh melakukan apapun yang mereka inginkan dari awal hingga akhir. Itu bukanlah sesuatu yang mematuhi aturan danau gulungan bambu atau aturan pribadiku. Wang Guanfeng berlutut dan bersujud ke tanah. Danau gulungan bambu adalah tempat yang tidak memiliki hukum, tetapi itu bukanlah tempat tanpa aturan. Hanya saja penegak aturan telah lama tidak ada.